Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan. Melanjutkan materi kita minggu lalu tentang instrumen pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang mana salah satunya itu adalah instrumen lain yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya yang dibahas minggu lalu itu adalah CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, jadi sebelum nanti rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi TL presentasi tentang contoh CSR, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa dasar seperti pengertian, tujuan, dan lainnya. Nah, yang pertama kita lihat dari definisi ya. Mungkin sebelum definisi kita terjemahkan dulu ya, CSR atau Corporate Social Responsibility ini kalau diterjemahkan adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, jadi CSR ini merupakan suatu konsep yang mana perusahaan atau organisasi semuanya itu memiliki tanggung jawab terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis mereka. Nah, dampaknya ini bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama ada dampak sosial, dampak ekonomi, dan ada dampak lingkungan. Dan pada diagram ini bisa kita lihat bahwa setiap dampak itu saling berkaitan dan saling beririsan karena semuanya itu jika seimbang bisa menghasilkan atau bisa mengarah ke sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Mungkin kita bahas dulu ya. Di sini pada bagian ekonomi dan sosial ada satu sifat yang berkaitan yaitu equitable, artinya adil, yang mana perusahaan tersebut tidak boleh hanya memikirkan keuntungan atau profit perusahaan saja. Jadi jangan sampai keuntungan mereka bertambah terus, tapi kehidupan sosialnya justru kualitasnya menurun. Jadi harus secara adil. Taraf ekonomi meningkat, taraf sosial juga harus meningkat. Kemudian ada yang namanya viable. Nah, ini irisan antara ekonomi dan lingkungan. Viable artinya layak. Jadi ketika ekonomi layak, tapi lingkungan menjadi rusak dan tidak layak dihuni, ya itu berarti jauh dari kata sustainable. Jadi ekonominya layak, lingkungannya layak. Dan lingkungan serta sosial itu ada satu sifat yang disebut bearable. Bearable. Bearable itu artinya dapat ditanggung. Jadi secara sosial, jangan sampai mereka menjadi sakit-sakitan, misalnya jadi terusir, berarti itu mereka tidak bisa menanggung beban dari kerusakan lingkungan. Karena pada lingkungan sendiri itu ada satu istilah yang namanya adalah biocapacity atau biokapasitas, yang artinya adalah kemampuan lingkungan dalam menahan beban aktivitas makhluk hidup yang tinggal di sana. Oke, jadi untuk bisa menciptakan sustainable development harus memperhatikan ketiga aspek ini. Jadi ini menjadi pilar ya, pilar sosial, pilar ekonomi, dan pilar lingkungan. Kemudian ada satu infografik menarik dari Antonio Grasso, yaitu tentang sinergi dan tantangan pada sustainability yang holistik. Jadi holistik sendiri itu diartikan menyeluruh. Jadi menurut Antonio Grasso, ini ada statement yang dia buat, cuma intinya jika ingin mencapai apa ya, kemenangan atau kesuksesan di masa depan, kita itu harus benar-benar totalitas eh, dalam memikirkan ketiga hal atau ketiga pilar tadi. Dan hal ini kemudian digambarkan menjadi suatu bentuk pohon yang memiliki akar environmental sustainability, social sustainability, dan economic sustainability. Dan di ranting atau di daun-daunnya itu ada simbol yang berwarna merah dan biru. Yang merah itu mewakili atau simbol untuk tantangan, dan yang biru itu untuk peluang atau kesempatan. Jadi kalau kita lihat pada bagian environmental sustainability, ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu mulai dari jejak karbon, ada limbah elektronik, konsumsi energi, biodiversity loss, dan juga polusi. Tapi di balik tantangan tersebut, ternyata ada juga beberapa peluang, yaitu bagaimana perusahaan mengaplikasikan
green technologies, kemudian melakukan manajemen sumber daya, menerapkan ekonomi sirkular dan efisiensi energi. Itu contoh pada bidang lingkungan. Pada bidang sosial juga sama, ada masalah privacy, akses, etika, kejompangan. Kemudian juga untuk ekonomi ada kompetisi, ada pertumbuhan yang inklusif, kemudian ada investasi, dan semuanya itu memiliki peluang yang sebetulnya bisa diterapkan jika perusahaan itu mau. Karena ini menarik ya dari Antonio Grasso tentang sustainability yang menyeluruh atau holistic sustainability. Kemudian selain hal-hal tersebut, CSR juga memiliki tujuan-tujuan spesifik lain. Yang pertama untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan ini CSR-nya bagus, terus terpublikasi ke banyak orang, dampaknya positif, tentunya rating mereka akan meningkat. Nah, rating mereka meningkat, reputasi dan citranya menjadi semakin baik. Hal ini juga berdampak pada, ya selain kepuasan konsumen adalah karyawan. Jadi si CSR ini tidak hanya untuk orang lain saja, tapi untuk karyawan juga ada berbagai programnya, seperti pelatihan, atau mungkin bonus, atau mungkin masa penghargaan di masa kerja dan lainnya ya, sehingga karyawan di sana merasa puas dan semakin loyal, yang artinya perusahaan tidak perlu mencari karyawan ulang, dan itu adalah suatu benefit juga bagi perusahaan. Kemudian ada membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Ya, pemangku kepentingan di sini atau stakeholder itu contohnya ada pemerintah, masyarakat, terutama tokoh-tokoh adat, kemudian juga ada NGO, LSM, ya NGO atau LSM. Jika CSR-nya baik, hubungannya bisa baik. Nah, hal ini juga bisa mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Jika orang-orang sudah pemangku kepentingan itu apa ya, reviewnya positif atau tanggapannya positif, ya kemungkinan bisnisnya bisa berlanjut panjang. Kemudian ada tentunya sebagai bentuk kepatuhan pada peraturan atau regulasi yang bisa mengurangi risiko terkena pelanggaran hukum. Dan semua hal yang tadi itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan baru, terutama pelanggan-pelanggan yang sudah mulai terbuka tentang green economy, tentang sustainable development, dan lain-lain. Nah, ini kemudian ada jenis-jenis CSR atau Corporate Social Responsibility. Tadi sudah ya tentang kesejahteraan karyawan. Nah, untuk lingkungan itu banyak jenisnya. Bisa penanaman pohon, kemudian juga ada penangkaran mungkin untuk hewan-hewan yang terkena dampak. Kemudian juga bisa pembersihan limbah. Untuk kesejahteraan sosial itu bisa dengan beasiswa, ada bisa bangun sekolah. Kemudian filantropi ini yang berkaitan dengan donasi atau pemberian uang secara langsung ke masyarakat. Pemberdayaan ekonomi ini lebih ke arah pengembangan UMKM. Jadi jangan sampai adanya suatu perusahaan di baru baru yang besar ini dia justru bisa membuat si UMKM tersebut punah. Tapi harus bisa si UMKM tersebut tetap berjalan dan secara ekonomi tetap berdaya. Dan untuk inovasi ini adalah jenis CSR untuk penerapan teknologi, misalnya pengaplikasian sensor jenis baru, software baru di bidang pengendalian pencemaran air atau udara dan lain-lain. Mungkin bisa juga lomba ya, lomba-lomba inovasi. Nah, itu banyak jenis-jenis CSR, dan jenis-jenis CSR ini akan dipresentasikan nanti oleh mahasiswa dan mahasiswi TL setelah penjelasan berikut. Kemudian berapa jenis besaran dana CSR? Jadi berdasarkan undang-undang yang mengatur CSR di Indonesia, ya nomor 40 tahun 2007, 25 tahun 2007, kemudian ada PP nomor 47. Sebetulnya tidak ada besaran yang pasti terkait berapa harus CSR diaplikasikan oleh suatu perusahaan. Tapi kalau misalnya kalian berpengalaman nanti menulis pertek atau persetujuan teknis, itu akan ada satu subbab yang bernama internalisasi biaya lingkungan, dan internalisasi biaya lingkungan itu berisi
rasio perusahaan terhadap investasi lingkungan dan juga terhadap rasio investasi pada bidang lingkungan dari total modal perusahaan. Dan hal ini akan mengarah pada kepatutan dan kelayakan. Jadi misalnya dari sekian triliun, ternyata untuk internalisasi biaya lingkungan hanya 0,000 sekian persen. Yaitu dari kementerian bisa menilai secara besaran ini patut atau layak atau tidak. Tapi untuk nominal berapanya itu ya tidak ada angka pastinya. Dan selanjutnya adalah contoh-contoh CSR. Nah, ini yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa teknik lingkungan. Jadi selamat menyaksikan. Untuk waktu presentasinya mungkin bisa untuk setiap orang sekitar 5 menit ya. Jadi tidak terlalu panjang. Oke, kepada Halida, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Yang terhormat, Pak Didan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah berkenan hadir pada pertemuan pagi ini. Saya, Haida Naza, akan mempresentasikan mengenai CSR yang saya ambil dari PT Pertamina. Bentar. Nih. Mungkin seperti dari sebelumnya yang udah Bapak jelaskan, dari Pak Didan jelaskan, mengenai apa itu CSR dan sebenarnya CSR ini sebagai bentuk tanggung jawab dari suatu organisasi atas dampak atau keterusan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi setiap suatu perusahaan itu harus melakukan eh, harus ada yang namanya tanggung jawab mengenai eh, lingkungannya. Lalu apa sih tujuan dari CSR Pertamina? Tujuan CSR Pertamina sendiri itu tujuan itu untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TJSL yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Adapun eh, fokus CSR Pertamina itu pada tiga hal, yaitu pada ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Yang mana program dari CSR Pertamina itu yang pertama ada Pertamina Cerdas, Pertamina Berdikari, Pertamina Sehat, dan Pertamina Hijau. Pertamina Cerdas ini yaitu program ajang kompetisi ilmiah bagi mahasiswa ataupun termasuk juga seperti beasiswa yang diadakan oleh Pertamina. Selanjutnya itu ada Pertamina Berdikari. Pertamina Berdikari itu adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal atau pemberdayaan desa. Selanjutnya itu ada Pertamina Sehat, yang mana Pertamina Sehat ini tujuannya itu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah Pertamina Hijau, yang mana Pertamina Hijau ini adalah fokusnya itu kepada konservasi lingkungan, yaitu Pertamina bekerja sama dengan eh, pemerintahan untuk mengadakan konservasi. Lalu dari program keempat tadi itu penerimanya itu yang pertama adalah untuk para pelajar, lalu yang kedua itu untuk desa ataupun wisata, dan untuk program Pertamina Sehat itu untuk ibu dan anak. Lalu mengenai bagaimana Pertamina itu mengukur dampak dari CSR-nya. Yang pertama itu ada laporan tahunan, transparansi dan akuntabilitas, lalu ada audit sosial. Berikut ini dokumentasi dari program CSR dari Pertamina. Yang pertama ini adalah program dari Pertamina Cerdas, lalu Pertamina Hijau, dan Pertamina Berdikari. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Halida atas presentasinya. Nah, kalau misalnya dari beberapa hal yang sudah Halida paparkan ya, kira-kira eh, tujuan Pertamina itu apakah sudah tercapai atau belum ya terkait CSR-nya? Menurut Halida sebagai mahasiswa gitu, sebagai pelajar. Mungkin Pak, izin jawab. Untuk seperti Pertamina Cerdas itu, dari tujuannya sudah tercapai gitu Pak. Karena udah beberapa program di Pertamina itu sudah banyak yang jalan gitu Pak. Bahkan tiap tahun itu selalu ada dan selalu berjalan gitu.
Oke, tapi kalau Halida sendiri pernah coba, tadi kan ada beasiswa yang Sobat Bumi ya, pernah coba atau mungkin Sempat sih Pak penerima? coba, Pernah. sempat coba Pak. Oke, 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 terima kasih ya Halida. Jadi untuk bagian sosial, tadi bagian sosial yang berkelanjutan, itu salah satunya juga bisa melalui aspek pendidikan. Jadi Pertamina memberikan beasiswa atau mungkin perusahaan lain memberikan beasiswa itu adalah untuk eh, ya untuk meningkatkan keberlanjutan di tiga aspek tadi, tapi lebih beratnya menitik beratkan ke arah sosial. Oke, terima kasih Halida. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin presentasi, silahkan untuk raise hand. Oke, Dayanara. Pada Dayanara, waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh on cam juga ya, Dayanara. Oke, sudah. Izin share screen ya, Bapak. Ya, Apakah sudah terlihat, Bapak? sudah Dayanara. Dipersilahkan untuk presentasi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Didan dan teman-teman lainnya. Saya Deanara ingin mempresentasikan mengenai program CSR dari PT Gudang Garam. Jadi, PT Gudang Garam ini tidak hanya unggul dalam industri rokok, tetapi juga berkontribusi aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui program CSR-nya. Apa itu CSR? Jadi, secara singkat, CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi, seperti roda yang saling menguntungkan, perusahaan yang sehat akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat yang sejahtera akan mendukung keberlanjutan bisnis. Jadi, CSR Gudang Garam memiliki visi, yaitu secara umum berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di sekitar wilayah operasional perusahaan. Untuk secara lebih spesifik, visi CSR Gudang Garam mencakup pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat, dan promosi budaya dan seni. Untuk pelestarian lingkungan melalui berbagai program seperti penghijauan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Untuk pengembangan masyarakat, dengan memberikan dukungan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk promosi budaya dan seni, mendukung pelestarian budaya dan seni lokal, serta memberikan wadah bagi pengembangan kreativitas masyarakat. Siapa yang terlibat? Jadi, keberhasilan program CSR Gudang Garam tidak lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu ada 4 pihak yang terlibat, masyarakat dan karyawan. Baik karyawan Gudang Garam maupun masyarakat sekitar secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program CSR perusahaan. Pemerintah perusahaan seringkali menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program. Untuk lembaga swadaya, Gudang Garam memberikan dukungan kepada berbagai lembaga swadaya untuk mewujudkan program-program sosial mereka. Contoh program CSR. Program-program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya adalah pada bulan Februari 2017, PT Gudang Garam menyalurkan program CSR melalui kegiatan konservasi hutan di lereng Gunung Wilis dan Gunung Kelut seluas 500 hektar dengan menanam sebanyak 90.000 bibit tanaman bambu. Kesimpulannya adalah PT Gudang Garam telah membuktikan bahwa perusahaan rokok dapat menjadi agen perubahan yang positif bagi masyarakat.
Melalui berbagai program CSR, perusahaan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Komitmen Gudang Garam terhadap tanggung jawab sosial menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk turut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deanara atas presentasinya. Oke, menarik ya tadi di awal dibahas bahwa salah satu program CSR CSR Gudang Garam itu adanya program pelestarian budaya ya, pelestarian seni dan budaya. Nah, menurut Deanara gitu, bagaimana dampak seni dan budaya dalam keberlanjut atau dalam pembangunan berkelanjutan? Bisa Untuk dijawab ya? Mm-mm. yang seninya itu kayak masyarakat sekitar gitu Pak, dia Mm-mm. apa namanya membantu misalnya kayak produk-produk dari masyarakat, terus juga seni-seni yang ada tuh dilestarikan, nggak dihilangkan gitu loh Pak. Oke. Ya, jadi itu sebetulnya lebih ke dampak ini ya, ke arah Iya, sosial juga ya. terus juga ini Pak ada bantu yang UMKM. Oke. Oke, sip Deanara, terima kasih atas jawabannya. Oke, boleh lanjut ke presenter selanjutnya. Oh, Mutiara mau em, Mutiara dulu atau Jelita dulu nih? Atau Nabila dulu, salah. Mau Mutiara dulu ya? Boleh Mutiara dulu. Kepada Mutiara dipersilahkan. Setelah Mutiara mungkin nanti ada dari Nabila. Ke Tiara, Mutiara, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan selamat pagi kepada Pak Didan selaku dosen pengampu sistem mata manajemen lingkungan. Boleh di next teh? Lalu yang pertama adalah CSR itu sendiri. CSR itu dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan kepada lingkungan atau area sekitarnya. Nah, lalu dalam artikel yang saya buat kali ini, saya lebih memfokuskan kepada industri pertambangan. Boleh next teh? Jadi urgensi dari CSR itu sendiri kepada industri pertambangan ini sangat kebergantungan kepada sumber daya alam sehingga dapat menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan seperti eksploitasi sehingga pencemaran. Lalu ada pun regulasi yang mengatur TJSL atau tanggung jawab sosial dan lingkungan itu diatur pada Permensos nomor 9 tahun 2020. Pada peraturan ini disebutkan TJSL badan usaha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta badan usaha dalam pembangunan sosial secara keberlanjutan. Nah, di dalam peraturan ini menyinggung badan usaha itu sedikitnya harus melakukan CSR pada bidang-bidang seperti kesejahteraan sosial, pendidikan kesehatan, seni budaya, keagamaan, kewirausahaan, infrastruktur, dan lingkungan. Next teh. Lalu selanjutnya itu adalah contoh program CSR pada industri pertambangan. Yang pertama yaitu ada PT Polowijo Gosari. Nah, PT Polowijo Gosari ini bergerak pada pertambangan dolomit magnesium yang menjadikan pupuk dolomit magnesium. Nah, perusahaan ini pada bidang lingkungan itu membangun Taman Teknologi Pertanian Plus dan embung desa seluas 50 hektar. Selain dari bidang lingkungan, PT Polowijo ini juga membuat CSR pada bidang sosial seperti adanya pembagian alat-alat atau keperluan pencegahan COVID pada saat adanya COVID-19. Lalu selanjutnya ada PT Freeport Indonesia, yaitu karena pertambangan ini lebih memfokuskan kepada biji logam dan emas, sehingga akan terjadinya pencemaran, sehingga PT Freeport Indonesia ini membangun CSR pada rehabilitas daerah sungai. Lalu selanjutnya itu adalah PT Aneka Tambang yang bergerak pada nikel. Nah, di sini itu
CSR-nya itu berfokus terhadap pelestarian ekosistem laut dan pesisir. Nah, pelestariannya ini berupa pemantauan terumbu karang pada pesisir laut dan bekerja sama dengan ahli kelautan dari Unhas untuk merestorasi terumbu karang yang rusak pada pesisir pantai. Selanjutnya, Teh. Lalu manfaat bagi masyarakat sendiri itu adanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya industri yang di sekitar masyarakat ini akan ada penyerapan tenaga kerja, bantuan dana dan lain sebagainya seperti tadi itu di PT Polowija itu ada donor darah gratis dan juga ada bantuan pencegahan COVID. Lalu ada juga manfaat bagi perusahaan yaitu meningkatkan nama baik perusahaan, tidak menimbulkan konflik yang dapat menghambat aktivitas perusahaan dan kemudian kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya, Teh. Lalu ada pun faktor pendukung dan penghambat CSR. CSR itu sendiri mempunyai program-program yang mengharuskan adanya insentif dana. Nah, pada umumnya perusahaan itu menyisihkan laba tahunannya kepada program CSR atau membuat pemasukan khusus yang dialokasikan kepada dana CSR yaitu program CSR itu sendiri. Selanjutnya itu ada koordinasi dan komunikasi. Jadi pada umumnya itu ketika ada industri pertambangan seringkali itu ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar gitu. Mungkin dimungkinkan dari dampak dari industri itu sendiri ke masyarakat baik ke lingkungan, ekonomi dan sosial. Makanya diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pihak lain agar CSR ini dapat berjalan dengan baik yaitu selanjutnya maaf kesadaran perusahaan. Nah, kesadaran perusahaan ini harus diberlakukan karena ada pun kasus yang dilakukan oleh Purnomo pada tahun 2016. Jadi ada PT Agung Perdana yang bergerak pada penambangan pasir dan batu kerikil dan tidak mengimplementasikan CSR-nya sehingga ada pun ketidaksinambungan antara pihak masyarakat, perusahaan dan pemerintah yaitu pada saat itu badan itu belum masuk kementerian jadi BLH dari Bulukambu. Jadi pada penelitian ini CSR-nya itu sudah ada, namun ketika si peneliti ini bertanya kepada informan, itu sering terjadi polusi yang disebabkan oleh penambangan pasir dan batu kerikil karena alat-alat truk yang lewat ini sering merusak jalan dan adanya polusi debu-debu sehingga masyarakat sekitar itu terkena dampak polusinya. Dan dari pengakuan dari perusahaan sendiri, dari manajemennya itu tidak mengetahui CSR itu sendiri. Jadi selama berjalannya perusahaan dari sekitar tahun 2010 hingga tahun 2015, perusahaan ini tidak melakukan CSR. Tapi dari Balai Lingkungan Hidup itu sendiri mengatakan bahwa perusahaan ini sudah melakukan CSR, makanya perusahaan ini harus banyak mendalami tentang CSR itu sendiri. Next, Teh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Didan atau ke moderator. Oke, terima kasih pada Mutiara atas presentasinya. Menarik ya, cukup detail sekali. Jadi tidak dari satu perusahaan, tapi berbagai perusahaan yang memang bergeraknya di bidang tambang. Oke, tadi sudah cukup jelas dari Mutiara. Untuk selanjutnya, ada yang ingin presentasi lagi? Dipersilahkan untuk, tadi Nabilah ya. Oh iya, Nabilah, pada saudari Nabilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Didan, selaku dosen pengampu Sistem Manajemen Lingkungan, dan selamat siang kepada teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul
UAS sebagai salah satu bentuk implementasi program CSR yang dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi. Boleh di next, Teh. CSR sendiri merupakan sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan menitikberatkan pada perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Boleh di next, Teh. Nah, lalu, apa sih WAS itu? WAS itu merupakan kepanjangan dari Water Access, Sanitation, and Hygiene. Merupakan salah satu program CSR di PT Aqua Golden Mississippi yang bertujuan untuk memberikan akses sanitasi air bersih kepada masyarakat serta penyuluhan kesehatan agar masyarakat paham mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Boleh di next. Lalu, siapa sih orang yang terlibat dalam program CSR yang di program CSR yang ada di PT Aqua ini? Yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta masyarakat setempat. Boleh di next. Lalu kapan program ini berjalan? Program ini diinisiasi sebetulnya pada tahun 2003, namun pelaksanaannya itu baru pada tahun 2007 dan pertama kali dilaksanakan di Pondok Ungu Bekasi. Sementara di PT Aqua Golden Mississippi Mekarsari baru terlaksana pada tahun 2019 atau sekitar 5 tahun yang lalu. Boleh di next. Dan selanjutnya yaitu kenapa PT Aqua ini melaksanakan program CSR WAS ini, yaitu karena Aqua sendiri kan mengambil keuntungan dari alam. Jika terus-menerus mengejar keuntungan semata, keberadaan perusahaan yang berada di tengah masyarakat menjadi sebuah tuntutan moral. Maka dibuatlah program CSR bernama WAS, tujuannya untuk memberikan akses air bersih dan penyehatan lingkungan kepada masyarakat. Selanjutnya, lalu program WAS ini dilaksanakan di mana aja sih gitu. Nah, sebetulnya program WAS ini dilaksanakan dan diimplementasikan di 18 kabupaten dan 70 desa. Salah satunya di Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. The next, Teh. Lalu bagaimana program ini berjalan? Itu dengan membangun sarana dan prasarana akses air bersih untuk keperluan warga serta melakukan penyuluhan mengenai penyehatan lingkungan agar masyarakat sekitar memahami PHBS. Program WAS ini mendapat pengakuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2017 atas keberhasilan pelaksanaan program WAS dan adanya peningkatan akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai kepada lebih dari 135.000 orang yang tinggal di wilayah yang lebih luas dan sudah tercatat di 18 kabupaten dan 70 desa yang sudah melaksanakan program tersebut. Boleh di next. Nah, pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh PT Aqua Group ini merujuk pada Kebijakan Nasional Nomor 7 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air. Untuk memastikan bahwa selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menjaga sumber bumi dari pencemaran bahan kimiawi. Tak hanya itu, PT Aqua Golden Mississippi juga merehabilitasi infrastruktur irigasi sehingga pengelolaan air untuk pertanian lebih efisien. Di next. Nah, ini beberapa referensi yang saya pakai. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila atas presentasinya. Berarti kalau yang Nabila sampaikan ini sama dengan yang ini ya, sama dengan tempat KP Nabila kemarin ya. Iya, Bapak. Nah, ketika KP kemarin dia ke lokasi langsung ke Cicurugnya atau gimana? Iya, Bapak. Nah, di sana terkait program WOS yang dilakukan oleh PT Aqua Group sendiri, apakah Nabila lihat langsung atau misalkan lihat daerah sekitarnya seperti apa? Boleh dijelaskan? Untuk daerah sering dilewati sih Pak untuk daerahnya ketika berangkat. Jadi suka lihat bahwa memang ada kayak toren kayak khusus gitu yang dibuat oleh CSR di PT Aqua gitu. Ada bacaannya bahwa ini merupakan pembangunan yang
pembangunan yang dibuat oleh PT Aqua gitu, untuk memfasilitasi masyarakat. Oke, tapi kalau respon dari masyarakat sendiri terkait program WASH ini seperti apa, Nabila? Yang Nabila tahu? Yang saya tahu sih memang semua warga juga kayak eh, menerima baik gitu Pak bantuan dari PT Aqua ini, dan mereka juga rata-rata memang untuk akses air bersihnya itu bantuan dari PT Aqua tadi Pak. Oke. Terima kasih Nabila atas jawabannya. Boleh langsung ke presenter selanjutnya. Oke, Tiara Aisyah Brina, waktu dan tempat dipersilahkan. Setelah Tiara mungkin lanjut oleh Saudari Hurul ya. Baik, mungkin sebelumnya mohon diizin Teh Halida untuk dibantu share screen. Oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Sabrina. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan CSR dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Boleh di next, Teh? Apa itu CSR? CSR atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga, masyarakat lokal, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari CSR Indofood ini kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, kemudian meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan stakeholder. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai salah satu perusahaan dalam negeri di bidang produksi makanan terbesar di Indonesia tentunya memiliki program Corporate Social Responsibility atau CSR yang merupakan turunan dari dua misi, yaitu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta secara berkelanjutan, serta meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Perusahaan ini berkomitmen untuk menjalankan CSR-nya dengan orientasi prinsip triple bottom line yang berfokus pada keseimbangan kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan pun mengharapkan adanya perkembangan secara berkelanjutan pada pihak Indofood sendiri dan juga seluruh pemangku kepentingan. Untuk karyawan sendiri, Indofood telah menjalankan CSR-nya yang khusus diperuntukkan bagi kesejahteraan setiap karyawannya. Boleh di next, Teh? Program CSR Indofood bagi masyarakat umum secara keseluruhan dapat dibagi menjadi ke dalam 5 pilar, antara lain yang pertama itu building human capital, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, strengthening economic value, yaitu penguatan nilai ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Yang ketiga, solidarity to humanity, yaitu kegiatan kemanusiaan dan solidaritas. Yang keempat, outreaching to the community, yaitu pemberdayaan komunitas dan dukungan sosial. Yang kelima, protecting the environment, yaitu komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Boleh di next, Teh? Yang pertama ada building human capital, yang termasuk dalam program pendidikan, yaitu beasiswa Indofood Sukses Makmur atau BISMA. Beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa berprestasi di berbagai universitas. Yang kedua itu Indofood Riset Nugraha atau IRN, program ini mendukung penelitian mahasiswa yang berfokus pada pertanian dan pangan. Kemudian pembangunan rumah pintar, fasilitas pendidikan bagi anak-anak dan masyarakat kurang mampu. Dukungan terhadap pendidikan yaitu seperti bantuan sarana pendidikan, donasi peralatan sekolah, dan fasilitas pendidikan. Kemudian peduli pendidikan anak jalanan, program untuk anak-anak yang kurang beruntung. Slide berikutnya, Teh.
Outreaching to the community, Indofood memberikan perhatiannya pada pembangunan masyarakat di mana unit operasional perseroan berada. Program berbentuk charity yang dilakukan perusahaan dalam pilar CSR ini adalah rehabilitasi rumah di Cilincing, Jakarta Utara, yaitu renovasi rumah bagi keluarga yang kurang mampu, kemudian kegiatan sosial dan keagamaan, program selama bulan Ramadan, Natal, dan perayaan keagamaan lainnya. Kemudian program renovasi sarana ibadah, yaitu renovasi sarana, Indofood membantu merenovasi masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya. Kemudian sumbangan hewan kurban. Pada Idul Adha, Indofood memberikan sumbangan hewan kurban kepada masyarakat. Selanjutnya, Teh. Strengthening Economic Value, program yang berjalan di bidang kemitraan ini dimaksudkan untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan guna meningkatkan dan mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Halayak yang dituju dalam program ini adalah keluarga petani, peternak, pengusaha UKM, dan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, kemitraan dengan petani yang pernah dilakukan oleh Indofood berbentuk pelatihan para petani kentang singkong, cabai, gula kelapa, dan kelapa sawit. Pada program ini, Indofood memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan di bidang pembudidayaan, penanaman, pemanenan, dan pasca pemanenan komoditas. Program lainnya yaitu program pemberdayaan wanita melalui program pojok selera yang diperuntukkan bagi para ibu dapat meningkatkan penghasilan keluarga baik secara individu maupun kelompok. Selain kedua program ini, ada juga pengembangan hewan ternak dan peralatan pertanian bagi komunitas petani di beberapa wilayah. Slide selanjutnya. Protecting the environment merupakan komitmen Indofood sebagai perusahaan untuk ikut berupaya melestarikan lingkungan, terutama di seluruh lokasi di mana perseroan beroperasi. Implementasi dari komitmen tersebut adalah pengadaan fasilitas pengolahan limbah, pembangunan bank sampah bersama 5 perusahaan lain, pembangunan perkebunan kelapa sawit dan kebun kelapa sawit berkelanjutan, penerapan Green Office pada lingkungan grup CBP atau Consumer Brand Product, kemudian program penanaman mangrove dan juga penanaman pohon. Slide berikutnya. Yang kelima itu ada Solidarity for Humanity. Sesuai dengan nama pilar CSR ini, program ini bergerak di bidang kemanusiaan dan biasanya dilaksanakan dengan format bantuan bencana atau Indofood Peduli dan Indofood Service Day dengan mengadakan donor darah yang dilaksanakan oleh perseroan beserta dengan anak-anak perusahaan di seluruh Indonesia. Slide berikutnya. Citra Indofood di mata masyarakat. Dalam hal positif, Indofood, kesuksesan Indomie sebagai brand internasional, Indomie telah dikenal luas di berbagai negara. Kemudian pengakuan dari berbagai riset dan penghargaan. Indofood diakui sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat. Namun dari sisi negatifnya yaitu krisis di Taiwan, isu terkait kesehatan produk Indomie yang mempengaruhi citra di beberapa negara. Kemudian dampak krisis terhadap citra Indofood yaitu bagaimana masalah ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Slide berikutnya, kan? Kesimpulan. Yang pertama, Indofood berkomitmen melalui berbagai program CSR. Yang kedua, program ini berfokus pada pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, komunitas, dan lingkungan. Yang ketiga, namun ada tantangan dalam memperbaiki citra negatif terkait kesehatan produk. Slide berikutnya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tiara terkait penjelasannya tentang CSR PT Indomie. Sudah cukup jelas menurut saya dan juga mendetil pembahasannya. Selanjutnya tadi ada Hurul Ain ya. Hurul pada saudari Hurul Ain bisa di waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Pak, mohon maaf sebelumnya. Kayaknya yang presentasi Alvan dulu deh Pak, soalnya biar mereka
Alvan dan teman-teman juga akan siap-siap ke kampus 2, Kak. Jadi saya Oke, dahuluin Alvan aja dulu. oke. Kepada Alvan dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Didan dan teman-teman yang telah hadir pada kelas pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan program CSR yang ada di Tokopedia di bidang lingkungan yang berjudul dengan Nakamate Plant a Tree. Jadi CSR itu merupakan upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal. Jadi PT Tokopedia ini sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar yang ada di Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan program CSR-nya sebagai bagian dari strategi bisnisnya. CSR Tokopedia ini berfokus pada pemberdayaan UKM, pendidikan, pengembangan teknologi, dan keberlanjutan lingkungan dan kontribusi sosial. Salah satu program CSR Tokopedia adalah pada bidang keberlanjutan lingkungan, di mana uh, pada pada yang bertajuk Nakamate Plant a Tree merupakan inisiatif yang diluncurkan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan menanam pohon sebagai salah satu strategi utama. Jadi di sini saya membagikan menjadi aspek 5W plus 1H. Jadi apa itu CSR Tokopedia? Jadi Tokopedia memberikan nama program CSR mereka dengan nama Nakamete. Jadi Nakamete ini merupakan program kerelawanan dari CSR Tokopedia yang mengajak para nakama atau disebut dengan karyawan Tokopedia untuk memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan berbagi kepada komunitas yang membutuhkan, serta menyalurkan aspirasi mereka untuk berperan lebih aktif dalam lingkungan sosial. Nah, salah satu program CSR Tokopedia yang melalui inisiasi kampanye alam yang bertajuk Nakamete Plant a Tree, program CSR ini sukses menanam 13.000 mangrove jenis Rhizopora sp di berbagai lokasi yang ada di Indonesia. Kemudian, kenapa? Alasan Tokopedia dalam melaksanakan program ini adalah perwujudannya sebagai komitmen Tokopedia dalam menjalankan misi Three Zeros, yaitu zero emission, zero waste, dan zero barriers pada tahun 2030. Harapan kegiatan penanaman ini dapat mendukung kelestarian lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat. Kemudian, jadi Tokopedia ini menggandeng Yayasan Lindungi Hutan dalam menggelar kegiatan penanaman pohon di beberapa wilayah di Indonesia guna mendukung tercapainya misi keberlanjutan. Selain para karyawan Tokopedia atau disebut dengan nakama yang ikut terjun dalam pelaksanaan program CSR ini, tentunya dalam aksi ini berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dalam aksi ini dapat meningkatkan area ruang hijau dan membantu kualitas lingkungan yang dapat berdampak positif bagi kesehatan masyarakat sekitar di tengah padatnya kota yang penuh dengan polusi. Eh, jadi kapan program ini dilaksanakan? Jadi program ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2022. Jadi kegiatan pembukaan penanaman pohon mangrove ini dilakukan di kawasan konservasi mangrove pesisir Tambak Rejo, Semarang pada Senin 22 Agustus. Nah, di mana penanaman mangrove ini dilaksanakan? Jadi Tokopedia telah melakukan penanaman 13.000 pohon mangrove dilakukan serentak di 9 kota yang tersebar ke dalam 8 provinsi di Indonesia, yaitu ada Semarang, Bekasi, Bontang, Badung, Makassar, Jakarta, Yogyakarta, Toli-Toli, dan Kepulauan Seribu. Lalu bagaimana Tokopedia melakukan program CSR ini? Jadi kegiatan penanaman pohon ini merupakan perwujudan salah satu pilar dari inisiatif Tokopedia bersama Tokopedia beraksi untuk sesama, yang ini aksi lingkungan.
Pilar ini fokus pada dukungan terhadap aksi pelestarian lingkungan serta inovasi teknologi yang turut meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, bertepatan pada bulan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kegiatan kerelawanan disambut baik oleh para nakama atau karyawan Tokopedia yang telah terlebih dahulu berkumpul untuk mendengarkan arahan dari para petani terkait cara menanam pohon mangrove. Melalui kontribusi nakama dalam kegiatan Nakamete, sebanyak 600 bibit pohon mangrove berhasil ditanamkan oleh lebih dari 40 nakama yang telah bekerja sama secara kelompok untuk menanamkan pohon. Melalui program ini, Tokopedia bersama berharap dapat terus mendukung kegiatan dan aksi pelestarian lingkungan serta pengembangan teknologi terkait yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu program CSR Tokopedia khususnya Nakamate Planetary mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara holistik. CSR Tokopedia tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki citra perusahaan di mata publik, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan melibatkan berbagai pihak dan melaksanakan program penanaman pohon di berbagai lokasi Indonesia, Tokopedia berupaya mendukung misi keberlanjutan 3 Zeros yang mencakup Zero Emission, Waste, dan Baris yang akan terlaksana pada tahun 2030. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih atas presentasinya pada Saudara Afan. Lanjut dengan siapa sekarang yang ingin presentasi? Izin share screen, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengambil dan semua yang saya berikan. Pada saat ini izinkan saya untuk bisa yang merupakan hasil dari tulis. Pada tulis ini saya mengambil dari perusahaan dan praktik yang beberapa waktu yang lalu saya di sosial dan lingkungan dan masyarakat untuk bukan kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan di luar perusahaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2012 dan Program Sosial dan Konservasi CSR. Jika tidak adanya perusahaan akan berdampak pada berbagai aspek baik internal maupun eksternal. Berisiko dari konsumen, investor, dan masyarakat yang semakin mengembangkan perusahaan berdiri terhadap isu-isu sosial hal ini dapat mengakibatkan penjualan dan loyalitas pelanggan serta kesulitan dalam menarik dan mempertahankan kualitas. Selain itu, jasa ini penting untuk agar menghindari terjadinya konflik dan komunitas lokal dan lainnya. Ada tes, buat atau bahkan tindakan hukum dari sudut pandang operasional, banyak tidak menerapkan mungkin menghadapi resiko hukum dan regulasi karena tidak mematuhi standar dan etika bisnis keseluruhan dan pengelolaan dalam jangka
Jadinya manajemen pengembangan visi. Manajemen itu menjalankan proyek semen dan proyek membuat alternatif dari fuel dan dalam semua pembangunan visi. Manajemen juga melakukan inovasi produk dengan kandungan analogi sehingga karbon dioksida yang dihasilkan jauh lebih sedikit. Kedua adalah pengendalian emisi gas rumah kaca dengan meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif dan koleksi emission. Ini sama seperti pengurangan emisi yang berubah. Inisiatif ini telah mendapatkan pengakuan dari United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Selanjutnya tidak ada pengendalian emisi dengan adanya pemasangan dari filter sebagai pengganti elektrostatik. Pemasangan dari filter ini dilakukan secara bertahap 2015 di seluruh milik investment dan sudah selesai tahun 2023 kemarin. Filter ini lebih efektif dalam emisi debu. Besaran emisi debu yang disetorkan bisa menjadi di bawah 20 mg per nanometer kubik, lebih rendah dari PP elektrostatik respirator dengan rata-rata 50 mg per nanometer kubik. Selanjutnya keempat ada energi yang digunakan adalah energi dalam hal ini bakar minyak dan batu bara. Perusahaan berupaya untuk menekan penggunaan energi fosil dengan menggunakan bahan bakar alternatif dan energi. Saat ini perusahaan telah menjalin kesepakatan dengan TPP-STT dan Jabar Lestari untuk menggunakan refuse derived fuel yang dihasilkan dari TPP-AS tersebut. Yang kelima ada pengolahan limbah. Perusahaan memiliki kebijakan untuk D3 dan non-D3 serta menerapkan prosedur standar limbah berdasarkan karakteristiknya. Yang penggunaan material ramah lingkungan dan material daur ulang. Perusahaan menggunakan material alternatif seperti slide, kertas, dan granulat furnace sebagai bahan baku alternatif dalam produksi semen. Penggunaan bahan-bahan ini tidak hanya mengurangi emisi CO2, mengurangi volume lebih juga. Ada hijauan dan konservasi lingkungan. Produksi komitmen dan hijauan di lokasi operasional dan penambangan guna mengurangi dampak negatif rumah dan dari diri itu ada inovatif di selanjutnya kesimpulan CSR yang ada di sini hampir 90% program yang dilakukan CSR ini dan investment juga sudah mendapatkan hijau yang harus disyaratkan dalam peraturan atau Beyond dan mereka dia penilaian sudah
penjagaan. Kak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari Sistem Manajemen Lingkungan mengenai Corporate Social Responsibility dari PT Vale Indonesia. Nah, di sini apa itu CSR? CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan sebuah konsep di mana perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kontribusi positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya, termasuk para konsumen, karyawan, pemegang saham, serta masyarakat dan lingkungan sekitar dari PT tersebut. CSR mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasional perusahaan. Tujuan dari CSR yaitu untuk menyadari dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan pada semua aspek, yaitu aspek termasuk aspek masyarakat, ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta membantu membangun citra positif perusahaan dan memperkuat branding dari perusahaan tersebut. Di sini, sejalan dengan komitmen keberlangsungan dalam pengelolaan lingkungan untuk mendukung net zero emission atau NZE pada tahun 2050, PT Vale berfokus pada penerapan energi baru terbarukan untuk mengurangi emisi karbon dengan target penurunan emisi karbon sebesar 33% dan mengurangi intensitas penggunaan air baru hingga 10% pada tahun 2030. Nah, selanjutnya pada tahun 2023, PT Vale Indonesia membangun fasilitas pembibitan. Nah, fasilitas pembibitan ini dibangun untuk mendukung reklamasi pasca tambang di Blok Paloma dan kebutuhan reklamasi lainnya di Kaloka. Nah, pada tahun 2023 juga, PT Vale meresmikan pembangunan pabrik pengelolaan smelter nikel di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang mana di sini terdapat penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal dan juga meningkatkan kompetensi pekerjanya tersebut melalui peningkatan kompetensi pelatihan tenaga kerja. Nah, di sini terdapat contoh dari pengurangan emisi yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia, yaitu dengan membangun smelter dengan membangun smelter nikel, yaitu kayak pengurangan untuk mereduksi emisi. Nah, pada proses smelter ini disesuaikan, alatnya itu disesuaikan dengan jenis emisi yang dihasilkan. Nah, alat yang digunakan itu berupa multisiklon, elektrostatik precipitator atau ISP, wet scrubber, dan backhouse, yaitu digunakan untuk membersihkan udara dengan menangkap gas yang terkandung dalam gas buangan sebagai alat pengendalian lingkungan. Debu yang telah tertangkap dari setiap alat dikumpulkan pada tempat penampungan dan dikembalikan pada proses yang sesuai, sehingga mengurangi dampak yang dihasilkan dan menerapkan penggunaan kembali produk samping yang dihasilkan. Nah, di sini emisi yang dikeluarkan dari proses pemurnian nikel pada smelter perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Implementasi yang digunakan alat pengendalian emisi tersebut mempunyai biaya modal serta biaya operasional yang cukup besar dalam penggunaannya tersebut. Perhitungan total biaya per kapita yang dikeluarkan sebesar 851.128.500
Rp1.501.946. Nah, selanjutnya, serta untuk biaya operasionalnya yang dikeluarkan setiap tahun sebesar Rp25.130.850.715. Selanjutnya dari identifikasi komponen biaya dan manfaat dalam melaksanaan kegiatan operasional pemurnian nikel, perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan non-operasional dalam produksi nikel matte-nya. Perusahaan memiliki kewajiban yang telah tertuang dalam perjanjian kontrak karya yang telah disepakati maupun kewajiban pajak dan non-pajak dalam peraturan pemerintah. Kewajiban tersebut merupakan salah satu pendapatan bagi pemerintah yang akan digunakan dalam membangun dan pengembangan daerah yang termasuk dalam komponen pemanfaatan internal karena memberikan manfaat secara langsung terhadap pemerintah dan secara tidak langsung berdampak terhadap masyarakat. Nah, manfaat lainnya termasuk biaya sosial yang dikeluarkan oleh CSR yang disalurkan kepada masyarakat guna mengembangkan daerah setempat pada berbagai sektor. Reputasi positif dan publikasi yang dihasilkan dari CSR meningkatkan persepsi publik dari cerminan tanggung jawab sosial perusahaan dan meningkatkan legitimasi publik. Total nilai dana yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu sebesar 53 miliar 991.391.471 rupiah. Nah, melalui berbagai program pengembangan di berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya, keberadaan dari PT Vale Indonesia ini, terutama pada Kecamatan Muha, memberikan dampak positif melalui pemberdayaan potensi lokal dari berbagai aspeknya. Dalam kelayakan suatu proyek digunakan kriteria rasio pembiayaan. Nah, di sini itu ada kegiatan hubungan komunitas, pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur peresmian lingkungan dan program lainnya. Ini totalnya itu seperti yang tadi sudah disebutkan yaitu sebesar 53 miliar. Selanjutnya analisis pembiayaan manfaatnya itu yaitu ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung yang diberikan dari PT Vale Indonesia ini. Nah, jadi kesimpulannya, emisi yang dihasilkan kegiatan smelter pemurnian nikel didominasi dari reaksi pembakaran gasnya itu yang dihasilkan dari NOx, CO, dan XOX. Nah, di sini dari rasio yang telah dianalisis pemanfaatan biayanya itu sebesar 1,07, yang berarti perusahaan tersebut mempunyai manfaat dan layak untuk diusahakan. Nah, terima kasih. Sekian atas perhatiannya untuk presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.